Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Nyanyian Pujian Maria yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 48. Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu kemudian setelah Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Sungguh, kerendahan hati Maria menjadikannya pribadi yang mulia. Saudara-saudari terkasih, lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudari terkasih, apa rasa utama yang tertinggal di batin kita setelah menyimak adegan dalam firman hari ini? Tergerakkah hati kita untuk turut memuji dan memuliakan Allah karena nyanyian pujian dari Maria? Hormatkah kita pada sikap kerendahan hati Maria? Sikap rendah hati dan penuh syukur merupakan teladan hidup Maria. Sesulit apapun situasi hidup yang ada di hadapannya, tak pernah ia mengeluh, menyalahkan pihak tertentu, ataupun marah-marah akan keadaannya. Sebaliknya, ia menaruh hormat atas rahmat kejadian apapun yang ia terima
dan bersyukur penuh atasnya. Menurut Thomas Kempis, sikap hormat dan penuh syukur merupakan buah dari kerendahan hati. Orang yang tinggi hati akan merasa dirinya pantas mendapatkan yang lebih baik daripada apa yang ada, sehingga kemudian ia mengeluh ataupun marah-marah atas keadaannya yang ia anggap tidak layak ia terima. Bagaimana kita dapat meneladani Bunda Maria yang rendah hati, menaruh hormat, dan penuh syukur? Saudara-saudari terkasih, jiwa Maria memuliakan Allah dan hati Maria bergembira karena merasa dikasihi Allah. Apakah batin kita juga berlaku demikian? Saat kita bangun dari tidur, apakah kita merasakan belai kasih Allah kepada kita? Saat bersiap-siap untuk memulai suatu pekerjaan, apakah kita merasa bergembira oleh berkat dari Allah? Saat berhasil memecahkan persoalan sulit, menemukan ide cemerlang, ataupun menyelesaikan tugas dengan baik dan tuntas, apakah jiwa kita memuliakan Allah? Sebagian besar dari kita mungkin menjawab tidak untuk semua pertanyaan reflektif ini. Ada juga yang ragu-ragu menentukan jawaban antara tidak dan iya, karena mungkin sudah mulai kiak, arah sana, namun belum sepenuhnya demikian. Atau mungkin ada juga yang dengan tegas menjawab iya untuk semua pertanyaan reflektif, lalu merasa kebaikan dan kebenaran sudah hadir di dalam dirinya, di mana tanpa sadar perasaan diri baik dan benar ini merupakan bentuk perilaku jiwa yang memuliakan diri sendiri terlebih dahulu dan tidak tulus memuliakan Allah. Apapun keadaan batin kita, ini merupakan rahmat kejadian dari Tuhan untuk kita alami sekarang. Marilah kita memuji dan memuliakan Allah dan bergembira atas kasih-Nya. Maukah saya jujur mengakui dan menerima keadaan apa adanya? Terpanggilkah jiwa saya untuk memuliakan Allah dan bergembira oleh karena belas kasih-Nya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah yang kami simak hari ini. Kami sadar jiwa kami masih suka memuliakan diri sendiri dan belum tulus memuliakan Allah. Kami juga sadar hati kami masih suka mengeluh dan marah-marah atas keadaan di depan mata. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Biarlah hati kami bersukacita selalu atas belas kasih-Mu apapun itu. Ajari kami untuk rendah hati. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.